Puji syukur kepada Allah di kesempatan kali ini kajian perdana ngaji kitab Ta'limul Muta'alim fi Thoriqit Ta'allumi. Mudah-mudahan kajian perdana ini bisa memberikan keberkahan dan juga yang namanya ilmu itu akan melapangkan dada. Itu fadilah ilmu itu seperti itu salah satu. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan juga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga umatnya. Iwan filah yang dirahmati Allah, yang namanya ilmu itu, kalau ini adalah sebuah pengantar aja ya, bahwa yang namanya ilmu itu sebetulnya kan dalam banyak sekali asar itu lebih berharga daripada harta, lebih bernilai daripada dunia. Nah, karena posisinya yang begitu mulia, maka sesuatu yang mulia itu pasti akan membuat manusia yang sebetulnya dia punya akal, gitu ya. Karena akal ini kan adalah potensi untuk menerima ilmu. Nah, maka sebetulnya ilmu itu adalah makanan fitrah manusia, gitu istilahnya. Jadi gizi bagi akal, gizi bagi fitrahnya manusia. Jadi kalau manusia itu dia berhenti untuk mencari ilmu, nah maka dikhawatirkan nilai-nilai kemanusiaannya, nah itu bisa lenyap. Nah itu sangat berbahaya tentunya. Karena itu yang namanya ilmu itu sangat-sangat penting. Nah karena itulah di dalam kitab ini, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, itu di awal bab itu langsung masuk ke dalam bab fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi, mengenai hakikat ilmu, hukum ilmu tersebut dan juga keutamaannya. Nah itu kayak begitu. Karena itulah Iwan Fillah, kita mencoba untuk mengaji kitab ini, Ta'limul Muta'alim fi Thoriqit Ta'allum, itu sebetulnya adalah salah satu cara juga, salah satu cara agar bagaimana kita bisa memiliki tips panduan, gitu ya, memiliki tips panduan bagi diri kita bagaimana caranya supaya secara adab dan juga secara praktis ya, secara adab dan secara praktis itu kita bisa mempermudah diri kita untuk memperkuat akliyah. Namun di satu sisi sekaligus juga menjadi jalan bagi kita untuk memotivasi diri supaya nafsiyah kita pun juga terjaga. Dan ini tentu diperlukan oleh seorang muslim. Kalau berbicara soal kitab ini, sebetulnya ini adalah kitab yang mega bestseller istilahnya itu. Mega bestseller, sangat-sangat populer sekali di kalangan ulama, di kalangan santri. Kitab ini sangat populer, termasuk juga di kalangan para pendidik Islam,
atau juga para peneliti atau para mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi agama Islam itu ini sangat-sangat populer sekali kitab ini. Jadi sangat populer. Saking populernya kitab ini, itu kalau ada orang yang ditanya judul, tahu judulnya, tapi jarang yang tahu penulisnya. Nah, gitu. Kalau misalnya ditanya kitab Ta'limul Muta'alim, oh langsung tahu gitu ya para santri itu. Tapi ketika diulas biografi atau diulas siapa penulisnya itu eh, jarang yang tahu. Dan memang riwayat yang sampai ke kita mengenai penulisnya ini itu betul-betul sangat sangat singkat sekali, sangat sangat minim sekali. Dan nyaris nggak ada yang sanggup memberikan istilahnya itu biografi yang begitu lengkap mengenai penulis kitab Ta'limul Muta'alim ini. Kecuali hanya sebagian kitab saja yang katakanlah mengulas, yaitu pun mengutip dari kitab-kitab yang induk misalnya. Dari kitab-kitab manakib atau kitab-kitab tarjamah yang atau biografi yang induk. Misal kayak Kasbuz Zunun, kayak begitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, di sini ada Mu'jamul Mu'allifin misalnya. Itu nggak ada lagi. Nah, biografinya pun penulis kitab ini rahimahullah itu hanya sedikit sekali. Beliau nama lengkapnya itu adalah Burhanuddin Al-Jurjani. Mengenai kelahirannya pun ini masih perbedaan pendapat. Bahkan di sini disebutkan dalam sebuah dalam sebuah versi cetakan dari kitab ini, la yu'lamu tarikhu maulidihi, katanya. Tidak diketahui tanggal kelahiran beliau. Wa wafatuhu ba'da am. Tapi kalau untuk wafat, nah itu pun juga hanya bisa mengira-ngira, ala rajih katanya. Hanya bisa mengira-ngira mendekati tahun 593 Hijriah. Tapi ini bukan tahun yang presisi. Nah, sedangkan dari sisi mazhab, Syekh Burhanuddin ini, Al-Jurjani, beliau ini bermazhab Hanafi. Sebagaimana juga beliau ini juga kalau kita perhatikan dari para peneliti, itu cuman keluar 3 nama dari guru beliau ini. Ya, beliau memiliki masyayikh ini 3 orang. Ada Burhanuddin Ali ibni Abi Bakar Al-Farghani Al-Marginani. Itu yang pertama. Dan gurunya ini pun juga susah untuk mencari biografinya itu. Atau beliau pun juga punya guru yang kedua, yaitu Fakhruddin Al-Hasan ibni Mansur Al-Uzan, ya, Al-Uzanandi Al-Farghani, atau yang dikenal dengan Khodi Khonah. Atau dia pun punya guru yaitu Ruknul Islami Muhammad ibn Abi Bakrin al-Ma'ruf bi Khawakhir. Nah, ini juga sama, betul-betul susah gitu ya. Sebagaimana juga muridnya, beliau ini punya murid muridnya pun juga nggak terdeteksi beliau ini gitu. Nah, ini ada beberapa beberapa gurunya, ada 5, hanya ada 5 yang terdeteksi. Begitupun juga dengan karangan beliau atau musannaf. Jadi
karya beliau pun juga yang sampai ke kita itu cuman kitab ini saja, Ta'limul Muta'alim. Sedangkan kalau kita mengikuti logikanya para ulama yang ketika itu masa kejayaannya, nah bisa jadi beliau bukan cuma satu, bahkan bisa jadi banyak karyanya. Tapi ya itu lagi-lagi yang sampai ke kita itu hanya satu saja, yaitu kitab Ta'limul Muta'alim, gitu ya. Dan kitab yang lainnya tidak terdeteksi sampai gitu. Jadi hanya segitu. Coba kita bisa bayangkan biografi ulama yang mana kitabnya mega bestseller, itu istilah sayanya, mega bestseller, karena ini waduh bener-bener kalau ibarat zaman sekarang, kalau sampai ada royalti terhadap kitab ini gitu ya, waduh itu kaya raya pasti penulisnya itu. Tapi ternyata karakteristik atau karakter tabiat para ulama itu, mereka memang ketika menyampaikan ilmu ya betul-betul diberikan kepada umat semuanya, betul-betul diwakafkan kepada umat, disebarkan kepada umat, mau dikutip kayak, mau mau diringkas, mau dijelaskan panjang lebar, itu para ulama tuh udah nggak peduli lagi. Mereka nggak usah izin-izin segala, silakan saja langsung sebarkan ilmu itu. Luar biasa ini. Ini pesan yang kita dapatkan dari adab atau akhlak penulis kitab ini, yang juga dilakukan oleh para alim ulama terdahulu itu memang seperti itu. Terhadap ilmu itu mereka tidak menahan-nahan, tidak menutup-nutup, tidak menyembunyikan. Mereka langsung menyebarkan, dan bahkan ilmu itu memang betul-betul mereka serahkan saja kepada umat. Udah nggak ada pikiran lagi ke hak cipta, royalti, dan sebagainya, udah nggak ada lagi. Betul-betul mereka itu luar biasa. Nah, Iwan Filah, kalau kita mau mundur sedikit saja pada masa sebelum atau mendekati masanya Imam Al-Jurjani ini, penulis Ta'limul Muta'alim maksudnya, saya jadi ingat ke ahli bahasa Imam Al-Jurjani lagi. Maaf ya, maksud saya Al-Imam Burhanuddin Jarnuji. Nah, kalau kita flashback ke masa sebelum beliau muncul, sebelum munculnya Imam Al-Jarnuji ini, maka kita akan mendapati sebetulnya di kalangan umat Islam itu banyak sekali kitab-kitab yang memang bergenre sama, yaitu bidang dalam tarbawi adabiyah gitu ya istilahnya, dalam bidang tarbawiyah adabiyah atau akhlakiyah. Nah, kita harus paham bahwa kalau menurut penjelasan dari penulis kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, asal muasalnya yang namanya adab dan akhlak itu menyatu dengan kitab fikih, asal muasalnya. Makanya nanti jangan heran kalau misalnya ketika nanti saya sebutkan beberapa kitab yang ada di penjelasan mengenai asal usul atau beberapa kitab atau beberapa karya yang itu istilahnya flashback sebelum munculnya Imam Az-Zarnuji, nanti jangan heran kalau misalnya ada beberapa kitab itu yang memang masih menyatu dengan ilmu, dalam hal ini fikih, bahkan ada yang masih menyatu dengan akidah gitu ya. Jadi asal muasalnya yang namanya disiplin atau bidang ilmu adab atau akhlak ya, wabil khusus dalam hal ini misalnya tarbawiyah adabiyah atau akhlakiyah ini, itu asal muasalnya menyatu dengan kitab fikih, bagian dari kitab fikih.
Asalnya seperti itu. Hanya saja untuk mempermudah kaum muslimin, terkadang ada beberapa ulama yang memang kreatif, yang itu mencoba untuk menarik ekstrak-ekstrak dari fikih. Ini Ustaz. Nah, menarik ekstrak-ekstrak dari fikih Ini itu, Ustaz. nah sehingga akhirnya muncul kitab adab. Nah, gitu. Nah, dalam hal ini ada banyak sekali kitab yang bisa kita sebutkan sebelum munculnya kitab Ta'lim. Misalnya ada, kalau kita perhatikan di dalam surah Islami itu, misalnya ada kitab yang paling tua di bidang ini, yaitu Al-Alim wal Muta'alim. Nah, ini karyanya Imam Abu Hanifah. Setelah beliau itu juga ada yang namanya kitab Al-Bayan wa Tabyin. Nah, di dalam kitab Al-Bayan wa Tabyin karangan Al-Jahiz Abu Usman, itu ada bab namanya Zikrul Mu'allimin. Gitu. Jadi ini kitab sastra. Tapi di dalamnya ada Zikrul Mu'allimin berkaitan dengan Tarbawiyah Adabiyah tadi itu. Sebagaimana juga Al-Jahiz Abu Usman itu punya karya namanya Zikrul Muta'allimin. Sayang ini karya ini tidak sampai ke kita. Juga ada Al-Balkhi menulis Al-Alim wal Muta'allim. Sebagaimana juga di daerah Maghrib ada Muhammad Ibnu Suhnun, ini menulis kitab namanya Adabul Mu'allimin. Sebagaimana juga ada Al-Qabi Abu Al-Hasan yang wafat 403 Hijriah. Beliau menulis Ar-Risalah Al-Mufaddalah li Ahwalil Mu'allimin. Nah, ini lebih luas daripada kitab Suhnun tadi itu. Ada juga yang orientasinya kesehatan anak. Jadi ada adabnya tapi ada kesehatan anaknya, yaitu seperti karya yang ditulis oleh Ibnu Jazar Al-Qayrawani. Nah, beliau menulis kitab namanya Siasatul Sibyan, ya Siasatul Sibyan wa Tadbiruhum. Jadi Siasah As-Sibyan wa Tadbiruhum. Ada juga Ibnu Abdil Bar. Nah, ini cukup terkenal, Ibnu Abdil Bar. Beliau menulis kitab namanya Jami Bayanul Ilmi wa Fadlih. Nah, ini terkenal kitab ini. Ada juga Riyadatul Muta'allimin. Nah, ini karya Az-Zubairi. Ada juga Abu Zaid Al-Balkhi, ini menulis Al-Mu'allim wa At-Ta'lim. Al-Mu'allim wa Ta'lim. Meskipun masih manuskrip yang masih tersimpan di Berlin. Ya. Ada juga Al-Busti dan juga Ahmad bin Aban, ini menulis kitab yang sama judulnya, yaitu Al-Alim wal Muta'alim. Ada juga Abu Ubadah menulis kitab Talqinul Muta'alim. Nah, baru pada masa setelahnya nanti muncul Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, Al-Khatib Al-Baghdadi ini memiliki karya yang bagus sekali, luar biasa. Misalnya, beliau menulis kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Atau juga ada kitab beliau Taqyidul Ilmi. Nah, nanti kitab-kitab ini disempurnakan melalui karya Al-Jami li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami. Nah, ini memang Al-Jami li Akhlaq Rawi itu memang kitab riwayat hadis, tapi ini menyempurnakan dua kitab sebelumnya. Ada juga Al-Harawi, beliau menulis Sifat wal Adawat allati yabtadi'u bihal ahdas. Nah, setelah era ini baru muncul Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, beliau punya kitab namanya Ayyuhal Walad Maqasidul Falasifah, juga Mi'yarul Ilmi. Nah, beliau pun juga punya kitab Ihya. Nah, di dalam kitab Ihya itu ada juga kajian adabnya, yang kita kenal dengan As-Sibyan, Mizanul Amal, dan lain sebagainya. Nah, cuman ada kitab
tarbawiyah adabiyah yang tidak sampai ke kita dari Imam Al-Ghazali. Judulnya namanya kitabnya adalah Risalah fi Ta'limil Muta'alim. Nah, ini nggak sampai. Jadi kitab Risalah fi Ta'limil Muta'alim ini tidak sampai ke kita, kitabnya Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, setelah masanya Imam Al-Ghazali, muncul juga yang bernama ulama adalah As-Sam'ani. Nah, As-Sam'ani ini agak menyempurnakan yang sebelumnya. Nah, As-Sam'ani ini beliau menulis kitab namanya Adabul Imla wal Istimla. Nah, gitu. Jadi Adabul Imla wal Istimla itu ini kitab yang mengulas urgensi kitabah, urgensi literasi, dan juga urgensi klasifikasi ilmu, dan juga adab dalam hal pengejaan atau pendiktean atau penyampaian ilmu gitu ya. Yang menerima maupun menyampaikan itu ada adab dan sebagainya. Nah, ini yang katakanlah yang terlacak. Sedangkan yang tidak terlacak itu masih banyak lagi. Apalagi berbentuk manuskrip. Manuskrip itu artinya masih tulisan bukan mesin ya, bukan tulisan mesin. Jadi dia masih tulisan yang bersifat istilahnya itu masih tulisan tangan, tulisan tangan asli. Nah, ini perlu keahlian filologi namanya untuk menganalisis dari kitab-kitab yang masih manuskrip itu. Nah, itu adalah tadi yang saya sampaikan adalah beberapa kitab yang itu mewarnai dunia Islam kala itu sebelum munculnya kitab Ta'limul Muta'alim fi Thoriqit Ta'allum. Jadi sebelum muncul kitab ini ada beberapa kitab yang menghiasi katakanlah dunia literasi kaum muslimin, turos Islam yang tadi begitu banyak itu. Itu baru pada masa kemunculan Ta'limul Muta'alim. Dan pasca Ta'limul Muta'alim juga masih banyak lagi itu. Ya, masih banyak sekali. Mungkin kayak Adabud Dunya Waddin atau Tazkiratus Sami dan lain sebagainya ya. Atau misalnya kitab-kitab yang merupakan ringkasan dari Ihya atau intisari ekstrak dari Ihya dan sebagainya, banyak sekali kitab-kitab adab itu. Bahkan di dalam ulama Nusantara sendiri itu menulis kitab-kitab tersebut ya, mengenai yang segenre dengan Ta'limul Muta'alim seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu juga sama. Beliau menulis kitab yang satu genre dengan kitab Ta'limul Muta'alim ini. Sebagaimana juga Imam Nawawi juga punya kitab yang berkaitan dengan ini, meskipun kitabnya itu masih menyatu dengan kitab Syarah Al-Muhazzabnya ya, Al-Majmu'nya. Masih menyatu dengan kitab Al-Majmu'nya di bagian Muqaddimah. Tapi terakhir ada yang menawarkan kepada Al-Fakir itu kitab Imam An-Nawawi yang sudah terpisah dari Al-Majmu', yang itu berkaitan dengan adab, ya, adab berfatwa. Ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang diperlihatkan oleh para ulama adalah ya tentu keikhlasan. Ini luar biasa keikhlasan beliau sehingga sampai ke kita ilmu-ilmu mereka itu. Itu yang pertama. Jadi makanya wajar kalau misalnya nanti dalam kitab ini juga kita akan diajarkan mengenai ikhlas. Dan ilmu ikhlas itu adalah ilmu yang dari dulu sampai sekarang itu nggak bisa kita jauhkan dari dalam diri kita. Artinya harus terus belajar. Kenapa? Karena ikhlas ini menyertai segala aktivitas. Luar biasa. Nah, di sini ada beberapa konten yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini. Misalnya pada bagian pertama mengenai fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi.
hakikat ilmu, hukumnya, dan juga keutamaannya. Sebagaimana juga ada mengenai fi niyati fi halati ta'allum, mengenai niat dalam kondisi belajar.